Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Ferry's Farm. Ayo kita mencari Mas Ferry. Ini lagi di mana ya? Kayaknya di kandang. Asar, ngapain kamu? Hah? Enggak, ini mau lagi masang ini loh Mbak. Nanti kalau teman-teman kita pas lihat ketemu kita di jalan itu biar dihampirkan kita dikasih rumput gitu. Atau dikasih cempe. Tulisan itu tuh. Lah ini kayak gini saya kehabisan domba hari ini. Ini kita bingung nyari ya. Ini alhamdulillah kita dapat di kandangnya temen ya. Di kandang mana ini? Ini kita di rekan farm ini. Rekan farm. Tapi nanti kita cek ada nggak dombanya di sini. Nanti kita sambil tanya-tanya sama Mas Adit. Nah, ayo kita langsung. Pak De Adit. Pak De Adit. Kita nyari dulu Pak De Adit. Teman-teman jangan lupa ya. Kalau ketemu ini Ferry's Farm di jalan, dihampirkan, ditawari domba. Atau ditabuk sama rumput juga mau. Kita cari Pak De Adit ini. Kandangnya jadi kosong kayak gini Mbak. Jadi banyak belangkeran laran. Ini masih ternak apa enggak ini orangnya? Oh iya. Ini kemarin kayak penuh tuh. Penuh. Oh lah itu ada kandang baru di sana kok. Ternyata yang paling penuh di sana. Kandangnya ada 2 sekarang. Ada 2. Kayak giginya nenek, tinggal 2. Lah ini Mas Adit lagi lagi teropong bintang ini kayak. Ini Mas. Jangan sampai boleh Mas Adit ini jualan. Karena kita nanti nggak dapat barang. Ini kayaknya barangnya mulai terbatas. Oh ini ya. Selamat malam Mas Adit. Selamat ulang tahun dan selamat tahun baru. Kamu beneran ulang tahun loh kemarin. Ulang tahun beneran? Oh iya. Cuman diem-diem ya. Oh diem-diem aja. Takut suruh traktir. Oh iya. Udah beli apa? Tirek. Lagi ngapain ini Mas? Tadi kita sebenarnya mau konten juga Mas Ferry. Nah kebetulan juga ada Mas Ferry, jadi ya kita bikin konten Mas Ferry dulu aja. Oh iya. Ini lagi jualan? Ya. Konten jualan juga? Ya konten jualan Mas Ferry. Jangan dulu Mas Adit. Aku butuh barang ya Mas Adit. Oke. Sebenarnya aku butuh buntingan sih Mas Adit. Siap ada kita. Kebetulan yang kandang di kandang depan ini semua buntingan Mas Ferry. Cuman ada yang beberapa kan ada kita pejantan kebetulan ada 3 Mas Ferry. Batur, Suffolk sama Dorper. Oh, gitu. ada 3. Ya. Tapi sebelumnya mending Mas Adit kenalan dulu. Oke. Kan yang kenal aku toh ini ya, ini kenalan dulu. Perkenalkan teman-teman, saya Aditya Bima dari rekan farm Kediri. Ya ini. Oh iya, alamat kita di Desa Plosolor, Kecamatan Pelosok Selatan, Kabupaten Kediri. Kok kita atau lo aja kali? Oh iya. Oke. Oh iya. Siap. Tapi kita ya nggak apa-apa, Deng. Ini dombaku kok, teman-teman. Tadi ada Dorper. Ya. Ada Suffolk. Ada Batur. Ada Batur. Wah, mantap. Ini kebetulan aku butuh yang buntingan Dorper, Mas Adit. Ada ya paling ya? Insya Allah ada, Mas. Cuma nanti kita kan saat ini karena kita ada pejantan Suffolk, kita mau coba dulu untuk pejantan Suffolk kita agak kasih yang besar-besar. Dan yang agak kurang besar di bobot yang tidak terlalu super, kita kasihkan ke Dorper kayak gitu. Oh, ya lah terus Batur ya? Baturnya ya ada, Turan. Ya Turan. Kayak Turan loh, kasihan loh teman-teman. Batur rata-rata kalau di saya pakainya ini Mas, yang komposit saya kasihkan Batur karena anakannya nanti perbaikan genetiknya lebih bagus Mas. Menurut saya ya, Komposit sama Batur. Ya. Terus untuk cross texel yang lebih besar, masuk cross texel yang bobot sebelum koloni di 30 up itu masuknya sama Suffolk. Nah, kalau yang diri-diri 25-an kilo kita masukkan sama Dorper, Mas. Sama Dorper. Ya. Oh iya. Terus untuk yang buntingan di mana aja Mas ini? Ini yang kita lepas kebetulan yang sana Mas. Kalau yang sini kita pengennya keep dulu. Ini yang buntingan apa ini? Ini ada beberapa Mas. Sebenarnya ya ini Dorper, ini Dorper, yang lain Suffolk. Oh, berarti ini campur ya? Ya, masih campur. Tapi memang dia agak besar-besar dan pengen ditahan dulu. Pengennya kita lihat anakan Mas. Ya karena kan penyakitnya di rekan farm itu Mas. Kita karena suka jualan. Akhirnya nggak punya anakan sama sekali. Oh iya. Wong belum posting aja udah laku ya kadang ya. Wah, itu loh. Mantap teman-teman ini loh. Jadi untuk jadi peternak itu kadang kita memang harus ada regenerasi Mas ya? Iya benar. Regenerasi. Jadi nggak semuanya dijual Mas ya? Walaupun untung besar nggak dijual Mas? Sebenarnya kalau yang ini tuh kita belum jual Mas, kecuali kalau memang mitra-mitra kita ya. Teman-teman kita kalau memang butuh
kita bantu, tapi kita yang minta tuker kasih doroan kayak gitu. Oh, iya. Kayak gitu, Mas. Terus yang ini apa Mas ini? Yang tengah sini? Ini rata-rata ada yang batur, itu dorper. Itu sufok. Ini ukurannya agak kecil, Mas. Jadi beda dengan itu. Itu kalau sekarang 40-an, ini masih di 35 sekian lah kayak gitu ya. Oh, iya. Jadi memang di grading ya Mas namanya? Di grading ya, di grading kita. Ada yang besar, hasil anaknya seperti anakan, apa? Mas. Oh, ini anakan? Iya, masih belum lepas HP. Dulu. Usia berapa, Mas? Ini sekarang 3 bulanan. 3 bulan. Tapi udah besar sekali, Mas ya? Alhamdulillah, Mas. Ini anakan padahal induknya ini, Mas, komposit. Induknya komposit, jantannya? Jantannya batur. Oh. Kita masih yang ada anakan kita sendiri di sini cuma batur, Mas. Karena kan memang batur kan awal kita kan pakai batur, Mas. Kalau dorper kan kita memanfaatkan momen akhirnya dilepas semua. Kalau yang ini harusnya nggak masuk sini, Mas. Ini belum bunting. Cuman dia sering kabur. Waktu pindah sini dia ikut akhirnya. Oh iya. Ini usia berapa Mas ini kok kecil ini? Ini 5 bulanan, Mas. Loh, malah gede yang 3 bulan ya? Ya alhamdulillah gitu, Mas. Biasanya penyebabnya apa Mas kayak gini? Ini beli. Kalau ini enggak. Oh iya. Berarti kalau memang anakan kita sendiri itu insya Allah lebih besar. Karena kita lebih kita tahu pertumbuhannya dari kecil ya. Iya. Perawatannya juga dari kecil. Kalau kayak gini kan mungkin saja diakui sama anak jin juga ya. Nah, itu loh. Mantap. Terus yang mau ditawarkan mana Mas? Aku ini butuh Mas, ini Mas. Buntingan dorper loh Mas. Ini apa ini? Ini semua dorper Mas kalau di sini, Mas. Ini buntingan dorper semua. Ya. Wah, mantap ini Mas. Ada berapa ekor ini kita hitung dulu ya? Nah, saya itu juga nggak tahu. Sekitar 15-an ini Mas. Pas ini. Alhamdulillah. Terus kalau misalnya Mas, kalau saya mau beli ini ya. Ini kan saya mau beli ya. Di sini tuh penjualannya gimana di sini? Kalau di kami saat ini mulai kita jual pakai timbangan, Mas. Soalnya lebih fair. Dalam arti kita gini, Mas. Lebih fair ya? Oke. Ini berdasarkan pengalaman dari kita sendiri, Mas. Kita dulu pengennya, wah usia muda, ternyata kau kecil-kecil. Pengennya tingginya segini untuk ngakalin standar grade-nya. Ternyata, wah tingginya dapat nih di 50-60. Ternyata, wah dubanya, ya kayak jerapah ya, kayak gitu. Ternyata akhirnya, oh ya udahlah, kalau bobot kan kita bisa kira-kira Mas kalau dari video ya, contoh nih di video ini bobotnya 30. Misal ini ada 30. 30. Kayak gitu. Jadi kan kita sudah kira-kira Mas, oh 30 itu besarnya seberapa sih kita bisa tahu daripada cuma tinggi tok. Di video kan orang kan biasanya deket-deketin. Oh iya. Kadang gitu, sampai tembus pandang gitu. Video domba tetangga ya, itu gitu. Kayak gitu. Wow, iya. Akhirnya biar menghindari rasa ketidakpuasan pelanggan sih Mas sebenarnya. Oh iya. Jadi menurut Mas Adit lebih enak timbang ya? Iya. Kalau aku sendiri juga lebih enak timbang sih Mas nanti. Jadi kalau nimbang ini saya boleh milih nanti? Boleh pilih silahkan. Jadi gini Mas, enaknya timbang tuh enaknya lagi kan karena kita nggak full time di kandang. Itu seumpama ada orang datang nih butuh domba. Oh dia butuhnya batur atau sama dorper atau sama sufok. Kita tinggal telepon. Anak kandang tinggal telepon. Oh Mas, ini ada yang sama sufok. Wah harganya segini. Ya udah yang fair. Jadi kita nggak wah ini harusnya segini Mas. Kalau joglo kan kayak gitu, Pak. Oh iya. Bener. Gitu. Jadi misalnya kita lagi di luar, lagi piknik ke Taman Safari ya misalnya. Misal ya toh. Bukan piknik, studi banding. Oh, studi banding. Dengan badak. Nanti di kotak nomor 3 bagian lor. Kan ketemu ini ya? Ya. Terus saya pembeli tinggal milih, aku misalnya seneng ini. Ya. Berarti ini tak timbang. Nanti harganya berapa ini? Kalau di kami sama dorper 120, Mas. Sama bunyi sama dorper 120. Ya. Oh, berarti kalau ini bobot 30 ya tinggal kalikan 3.600.000-an ya? Ya masih cukup. Jadi enak juga ya. Kalau saya misalnya jadi pembeli ini juga enak. Ini kita kan saya bawa uang ini, ya bawa rokok barang ini dah. Buat DP. Ini sedikit pakai tapi. Misalnya kita bawa uang 30 juta. Nanti sudah bisa ngira-ngira ya? Ya, bisa. Tak bagi 120 nanti kira-kira dapat berapa kilo gitu ya. Wow, iya ya kalau rata-rata 20 kilo ya bisa dapat sekian kilo gitu Mas ya. Ya. Tapi gini Mas Adit, ini masalahnya nanti kan saya kan belantik elit Mas. Oh siap. Berkedok perbaikan genetik gitu. Gini, ini kita petung online ya. Oke. Ini kan mau tak jual lagi Mas Adit. Siap. Lah kira-kira misalnya itu harga fix atau saya nyari sendiri tak jual 130 per kilo atau mungkin dari Mas Adit ada keringanan?
Jadi gini Mas, kalau dipasarkan lagi ya, kalau dipasarkan lagi kita bisa Mas, nanti nego-nego gitu. Ya mungkin kita jual di 115 kayak gitu. 115. Oh, berarti saya jual 120 pun saya masih ada Untung selisih 5 kilo ya? 5.000 ya? 5.000 per kilonya. Kalau 30 wis untuk 1 seket. Oh iya. Ini ada misalnya tak ambil 10 ekor, saya sekali ngelempar udah dapat 1,5 juta Mas Adit ya? Kayak gitu. Tanpa beternak. Tanpa modal, tinggal modal abab. Benar. Oh, enak Mas Adit. Berarti untuk mendapatkan 1,5 juta itu kalau rutin setiap hari, kita tidak punya domba, tidak punya peternakan, 1 bulan bisa mendapatkan 45 juta. Bersih. Bersih. Tanpa resiko. Tanpa resiko. Nggak, tak semakin ngeri loh ini dunia peternakan ya, bukan persilatan ya. Oh iya. Itu. Belum lagi nanti kalau saya misalnya beli tidak laku dijual, nggak apa-apa ya Mas Adit ya? Oh, nggak apa-apa kan gini Mas? Ya nggak apa-apa, ngurus ikonin gue. Lah ya. Jadi gini. Ya nggak apa-apa nih gimana? Enaknya timbangan tuh gini Mas. Aku yang mau aku. Andai kata nggak, wah ini kita selanjur ngambil. Contoh diambil di saya, Ternyata kok di kandang saya nggak laku-laku. Tapi kan waktu di kandang saya, di kandang Mas Ferry, mungkin kan pasti ada penambahan bobot kayak gitu kan. Lebih meningkatkan lagi. Beda kalau kita jual jogrok, wah range bobot 25 sampai 30 berapa kayak gitu ya. Itu kan sulit kita untuk naikkan. 5 kilo kan agak sulit. Jadi kalau naik di kandang kita itu harganya juga ikut naik nanti ya. Nah, bener. Tapi aku malah ternak malah ragat Iya sih, cuman kan tapi ya worth it ya Mas ya. Resiko penjualan kayak gitu. Jadi memang kalau kita pengen dapat fee ya atau dapat murah, kita bisa menjualkan tapi secara cepat atau kulaan. Nah, ya enaknya gini Mas, kalau kita pertama dapat membeli dulu, kita arahkan sebelum kita ambil ya. Kita arahkan, contoh, oh di kandang Mas Ferry ada nih, wah kita ini kan domba di sana, ternyata kalau cocok baru kita ambil. Itu lebih kecil. Berarti ini nanti tak video dulu aja ya. Tak video, nanti orangnya cocok tak ambil. Nah, bener. Oh iya. Itu lebih kecil. Mau beli di Mas Adit ya 120, di tempatku 120. Bedanya nanti aku dapat fee 5.000 per kilo. Wah, mantap. 10 ekor. Tapi tak dongaki bobot 60-an Mas Adit, aku biar dapat 300.000 sekali ngelempar 10 ekor dapat 3 juta lah aku. Ya ta? Satu bulan 90 juta. Lah, gini Mas Adit, misalnya nanti ke depan ini ada banyak sekali permintaan Mas Adit ya. Ini di kandang Mas Adit itu memang sebenarnya jual nggak sih? Kok aku lama sekali nggak lihat Mas Adit jualan. Jadi gini Mas, ya itu tadi, karena itu tadi kan kita terlanjur dulunya suka pemasaran dalam artian penjualan. Akhirnya yang di teman-teman itu kan, wah nakanya kok bagus kayak gitu ya. Oh iya. Akhirnya kok malah saya yang jual kok malah nggak punya. Kayak gitu. Akhirnya pengennya kita breedingan dulu seperti apa. Jadi kita juga menghindari gini Mas. Oh contoh pejantan ini ternyata walaupun sama-sama Dorper atau sama-sama Suffolk ya, pasti kan ada kualitas yang berbeda Mas. Kualitas yang berbeda. Nah, genetik itu yang kita tes dulu lah anggapannya. Kita tes dulu. Jadi jantan ini sebenarnya masuk nggak sih untuk penjualan kayak gitu. Nanti takutnya kan, wah ternyata walaupun sama-sama Dorper, dia ini Mas kurang menurun lah darahnya kayak gitu. Oh berarti kadang ikut induknya juga ya, karena ini memang persilangan. Oh iya kadang kalau kuat induknya. Nah kan saya juga menemui F1 berwarna putih loh Mas. Iya. Itu sebenarnya masalah nggak sih? Sebenarnya kalau menurut genetik nggak bermasalah Mas, karena kan nanti kan dia bertumbuh itu pasti berbeda Mas. Secara fisik ya. Mungkin kalau warna kayak gitu memang susah sih. Tapi kan susahnya di pasar kita sekarang kebanyakan orang-orang carinya warna bukan genetik badannya ya. Iya. Gini. Kalau misalnya ini kan belum punya anak-anak ya. Aku mau tanya harga anak-anak. Saya anak kan ada Mas, F1 cuma ya udah dibeli orang. Oh, sudah dibeli. Ya, sudah dibeli. Oh iya. Jadi misalnya nanti Mas ke depannya kalau saya misalnya nyari kosongan di sini ada nggak? Kalau kosongan tuh sebenarnya ada Mas. Tenan boga. Oh, gue carimu golek kosongan. Sebenarnya ada. Oh, sebenarnya. Ya, sebenarnya ada, cuma kan nggak dijual. Orang aja terus mau tak DP lah teman-teman. Ini tak DP dulu ini nanti teman-teman biar takutnya ini nanti tak upload langsung di petong orang kan aku nggak enak. Tadi udah di-spill ya nomor teleponnya.
Oh, belum. Oh ya, spill dulu Mas Oke, Adit. Hmm. untuk nomor telepon saya di 085 733 181 205. Oh. Ini nanti tak tayangkan enggak ini? Oke, silakan. Ditayangkan ya. Nanti boleh. kalau ada WA gimana? Enggak apa-apa? Sejujurnya nggak apa-apa sih. Oh, iya. Karena kan waktu aktif jualan kan sampai dimarahin istri. Oh ya. Wes jualan masa dimarahi tuh? Karena nggak kenal waktu, Mas. Oh gitu. Wah, kalau aku waktu yang nggak kenal saya malah. Waktu takut lho kowe sapa? Lah aku Peri ya aku. Oh kowe neh bener. Oh itu. Gitu. Nah, ini nanti tak DP dulu Mas ini. Oke. Tapi pengambilan nggak tahu ini tak DP 1 juta dulu tuh 2 3 4 5 6 7 8 9 10 iki tenanan iki. Oh, Ngomong di konten tok ora iki tenanan iki Gon. Oke, terima kasih. Tapi kan aku juga ini bangnya pas nanti aja. Siap. Jadi siapa tahu dia nambah 2 on kan lumayan. Oke. 2 on iso nambah 44.000 loh Mas. Kalau aku kan senilai rokok Surya. Lah kuwi lho. Ini tadi berarti tit ya. Aku berarti nanti dapat potongan ya. Siap. Dapat potongan. Tapi insya Allah tak ambil semua ini nanti Mas. Oke. Cuma yang kecil kayak enggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Karena timbangan nanti sama yo rugi loh kayak. Ini apa enggak bobot 5 kilo kayak gini. Jadi ini loh teman-teman, kalau enaknya timbangan kita sebagai pembeli itu yang milih yang cocok gitu. Terus kita timbang. Lah timbangan ini cocok nggak dengan budget kita? Nah, itu loh. Kita cocok dulu sama dombanya, timbangan cocok sama budget, terus kita bawa pulang gitu. Jadi misalnya teman-teman kalau misalnya nggak dijual lagi, beli banyak mungkin juga ada dapat potongan. Bisa ada harga sendiri. Ojo bisa tok loh Mas. Bisa. Wah, ngerti kok njaluk potongan, wah barangnya kosong. Bah, aku yang di sini. Aku nanti juga pakai sistem seperti itu, Mas. Gitu Mas Adi juga kayak gitu. Ya belajar dari sinilah. Oke, Soalnya siap. sebelumnya kan jogrok toh. Iya. Sebelumnya jogrok saya bingung, kandang saya terbagi menjadi 300 bagian. Enggak, 3 tempat teman-teman. Jadi aku melayu rono rene untuk melayani, nanti yang melayani biar dombanya sendiri berarti. Terus nanti untuk kosongan juga timbangan Mas Adit? Saya pengennya semua timbangan Mas. Pengennya semua timbangan? Ya, sebenarnya kan apa sih istimewanya timbangan ini sebenarnya? Jadi gini Mas, enaknya timbangan kan kalau saya sih ya, kamu mau untung berapa di setiap domba itu kamu yang ngatur. Dalam artian kamu mau kasih makan seperti apa, mau perawatan seperti apa, itu namanya kan mencerminkan dombanya kayak gitu. Wih, oh iya, berarti bisa disetel lewat pakan juga. Nah, ya. Oh iya, berarti pertumbuhan domba ini gimana sih biar optimal pakannya? Itu loh. Nah, kalau optimal enggaknya ya Mas ya. Ini pengalaman dari kita sendiri. Dulu kan kita pakai konsentrat di Ferris Farm. pernah. Enggak bagus mesti hasilnya. Enggak. Enggak. Cuman enggak. Dulu kalau Ferris Farm kita nggak boleh beli akhirnya. Oh gitu. Suruh bikin sendiri. Bikin sendiri. Itu. Terus jual sendiri. Itu waktu itu presentasenya 60 serat atau rumput, 40-nya konsentrat. Wah, itu bobot badannya bagus-bagus, Mas. Oh, iya. Dalam artian dia badannya pertumbuhannya kita sampai 7 kilo per bulan itu bisa cross texel ya. 7 kilo per 7 bulan. kilo per bulan. Kalau 120 kondisi bunting wis 1,5 juta lah ya. 7 kilo, teman-teman. Makanya itu tapi karena waktu itu penjualan kita jogro kan, Mas. Jadi saya juga pernah dimarahin sama yang punya Ferris Farm. Siapa sih yang punya? Karena dombanya terlalu besar dan harganya itu masih so-so murah lah kayak gitu. Itu katanya kasihan nanti rugi saya. Oh ya. Tapi rugi nggak pada waktu itu? Sebenarnya kalau kos pakan nggak rugi, Mas. Nggak rugi ya? Sebenarnya nggak rugi. Berarti penjualan ini kita kurangi modal sama operasional ya? Operasional aman. Oh, cuman untungnya kurang banyak kayak gitu. Kurang banyak. Oh. Iya. Kayak gitu. Tapi kan kalau timbangan enak, Mas. Kita jadi kayak dihargai lah. Kita perawat domba tuh lebih enak lah. Selain itu, selain kita dihargai oleh orang lain, kita juga menghargai domba ya, Mas ya. Dalam artian gini, kalau kita pengen dombanya mahal, berarti kan kita harus berlomba-lomba untuk ngasih yang terbaik ke domba ya. Benar. Biar gemuk, biar sehat, padat, sehat gitu ya. Domba gemuk ini mesti sehat nggak sih, Mas? Ya nggak tentu sih. Kayak orang aja obesitas kayak gitu. Iya. Saya buktinya kurus juga sehat. Gitu. Saya lumayan. Oh iya. Tapi nggak tahu kalau di sehat ininya. Ini belum tahu gitu. Biasanya rontok teman-teman. Oh gitu. Jadi lebih banyak plusnya juga ya. Atau memang kita
lagi menggiring opini ke sana ini kan. Enggak, sebenarnya Heeh. sistem timbangan tuh saya pernah di ini juga di apa namanya? Di crash sama yang punya Ferris Pump. Yang punya Ferry malah oh, bukan dong kita. Aku tak ketemu aku tak ayah ya Mas itu. Jajal. Heeh. Kok koyo ngedol domba apa namanya? Kurban apa gemukan. Oh, iya iya. Heeh. Tapi alhamdulillah beliau akhirnya ikut. Oh iya iya. Siapa sih Mas? Siapa? Nggak tahu saya. Beliau ya. Kita doakan yang baik-baik aja ya. Saya cuma di WA saya. Oh, iya. Belum pernah ketemu, Mas. Teman-teman kalian tetap harus hati-hati dengan beliaunya Ferry Swam itu karena tiba-tiba di chat di WA yang aneh-aneh ya. Tapi ini cukup bagus loh Mas Adit. Ini kalau kira-kira ini bobot berapaan ini? Menurut sampean, road aja lah kira-kira. Kira-kira ya mungkin di 30-an Mas kira-kira. 30-an ya? Nah, 30-an. Oh, ya, masih bagus juga ya. Misal kita beli Doro, tapi belinya jogrok loh Mas Doro itu. Saya mana ada supplier beli domba timbangan nggak yang Doro? Kalau Doro saya belum Mas ya. Mosok tuh belum. Tapi di teman saya Oh, ada. ya siapa? Siapa? Endang tadi siapa? Di Mas Ferry. Oh, Mas Ferry. Oh, bukan Ferry Pump Ferry ya? Pump. Oh, bukan. Di Mas Ferry, teman-teman. Itu timbangan juga? Timbangan. Oh, enak berarti, Mas? Enak. Berapa harganya? Kalau di Mas Ferry itu 90. 90.000. Per kilonya. Berarti 90.000. Cross axle ya. Cross axle ya? Rata-rata kalau pengen beli itu bobot berapa? Kalau saya itu minimal di 25 sampai 30. 25 berarti 2.250.000 teman-teman. Murah. Ngedolnya 3.600.000. Selisih Wah, ngitung batin ini uang malah. 1.400.000. Pakannya 40.000 gitu. Lah pakannya kok ngene teman-teman. Tapi jangan salah ya teman-teman ya. Ini kan sisanya. Ya. Lah kita harus menilai itu dari mulai ngasih makan ya. Lebih parah pasti. Nah, itu tadi. Berapa? Wow ya. Tapi mungkin itu dulu Mas Adit ya. Oke. Nanti kalau pengen teman-teman pengen ke Mas Adit itu tadi telepon di mana? Di 085 733 181 205. Atau langsung datang ke Rekan Farm. alamatnya? Paling dodolan. Gak apa-apa. Datang tuh gak apa-apa tanya-tanya. Mungkin banyak yang tanya-tanya. Rekan Farm alamatnya di Desa Plosolor, Kecamatan Pelosok Klaten, Kabupaten Kediri. Oh ya, langsung tapi di map aja ada kok. Rekan oh Farm. di map sudah ada. Oh, sudah ada. Oh ya ya, itulah teman-teman. Tapi map buatan yang bumi datar itu ya. Lah itulah teman-teman. Kalau pengen langsung datang, ketik di Google Map Rekan Farm. Tapi harus janjian dulu Mas ya. Kalau bisa. Nah, soalnya kalau pengen lihat tuh kan nggak apa-apa Mas, nggak janjian. Oh iya ya. Lihat tok beli juga nggak apa-apa tuh nggak janjian. Nggak apa-apa, nggak janjian. Mau ada anak kandang Ada ya. anak kandang. Nanti langsung tinggal timbang sendiri. Kecuali kesini jam 12 malam ya, nanti Oh iya. bahaya. Nanti ketemunya Badara Ruwet ya. Badara Ruwet. Itulah teman-teman. Wes gitu dulu. Terima kasih sudah menyimak Ferry Farm. Malah kunangan. Menyimak saya ya. Menyimak saya di tempatnya beliau untuk DP domba ini tadi yang sudah bunting dengan dorper ya. Bagi teman-teman yang berminat dengan yang isinya konten ini tadi, silakan menghubungi Mas Adit sendiri ya. Yang nomornya sudah tertera di video. Nanti tak tempelkan di ngisor juga. Oke, terima kasih banyak dan terima kasih Bebek karena sudah diberitahu dan diberi tempe. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.